Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Darinya kita berasal dan kepadanya lah nanti kita akan kembali. Dialah Allah, zat yang harus kita sembah, yang selalu mencukupkan semua kebutuhan makhluk ciptaannya. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya nanti Allah mengelompokkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita sampaikan dari bahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, membawa kabar yang luar biasa, tentunya membawa kita dari kegelapan menuju cahaya iman. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqomah, teguh pendirian sampai akhir hayat, yang nanti kiranya Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Rasulnya memberikan syafaat dan bantuan kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini kami sebagai khatib berwasiat, terutama wasiat ini kami tujukan untuk diri kami pribadi dan untuk kita bersama. Mari senantiasa kita berusaha untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan segala amal ibadah kita, dan tentunya tetap mempertebal keimanan kita dengan harapan kita nanti menjadi hambanya yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berbondong-bondong datang ke masjid Allah ini, meninggalkan segala urusan dunia, menyampingkan semua problem kehidupan, semata-mata memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan kita semua mengawali ini dengan keikhlasan, semata-mata mengharap dari Allah, dan semoga ini menjadi usaha kita, menjadi tangga sebab bagi kita nantinya Allah mengelompokkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya ingin kembali mengulang apa yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekedar untuk menambah daya ingat kita. Dan yang paling penting adalah tentunya mengambil intisari yang lebih baik agar kita tetap berusaha untuk menjadi hamba Allah yang fatih dan taat. Karena sesungguhnya lancar gaji karena diulang, pintarnya kita karena rajin belajar, jalan menjadi licin karena sering kita lalui. Mudah-mudahan dengan sedikit nanti yang kami sampaikan akan menggugah hati kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa sebenarnya di dalam diri kita ada dua jenis tubuh. Yang pertama jasmani, inilah tubuh wadah kita yang jelas kelihatan. Dan yang kedua adalah tubuh rohani yang kadang-kadang sering kita abaikan, sering kita tidak perhatikan, lebih fokus kepada tubuh jasmani kita. Maka dalam kesempatan ini saya mengingatkan di antara kita, sesungguhnya salah satu faktor penyebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah karena kita sering mengabaikan atau tidak memperhatikan tubuh rohani kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa jasmani ini nanti akan kembali ke asalnya, tanah asal kita, maka kembalilah kepada tanah.
sedangkan rohani kita asal dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kiranya kita berharap agar nanti ketika kita kembali kepada Allah, tentunya dengan keadaan yang baik dan penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging, dan ini motor penggerak dari segala kelakuan manusia itu. Segumpal daging itu yang biasa kita sebut dengan hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati inilah yang membedakan seseorang satu dengan yang lainnya. Hati ini juga yang membuat orang itu dermawan, sekaligus hati juga yang membuat kita pelit, kedekut. Hati ini yang membuat kita dekat kepada Allah, sekaligus hati ini juga yang apabila tidak kita perbaiki, dia akan menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rambut kita mungkin sama hitamnya, tapi hati kita berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin kita satu ayah, satu ibu, keluarga kandung, tetapi perangai kita berbeda satu dengan yang lain. Apa sebabnya? Ini semua bermuara dari hati seseorang itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini ketika dekat dengan Allah, maka dia akan membawa sejuta kebaikan. Sebaliknya ketika hati ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan membawa kerusakan. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah, pembunuhan yang pertama terjadi di muka bumi ini dilakukan oleh anak Adam alaihissalam terhadap saudara kandungnya. Itu dikarenakan hati. Dan boleh jadi hari ini kita nggak bertegur sapa dengan tetangga kita, dengan keluarga kandung kita, dikarenakan hati. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa hati ini adalah raja. Dia yang punya keinginan, punya hasrat, punya kemauan. Akal adalah panglima yang menentukan strategi bagaimana cara mewujudkan keinginan sang hati. Mulut, mata, tangan, kaki, telinga, panca indera itu adalah merupakan prajurit, eksekutor pelaksana dari perintah sang panglima mewujudkan kemauan, keinginan sang raja. Dialah hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di awal-awal, lebih kurang 13 tahun di kota Makkahul Mukarramah, bukan cerita soal haji, bukan cerita soal salat, bukan cerita ibadah yang lain, tapi bicara soal hati. Bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang terdahulu, salafus salih. Para sahabat dulu ketika sholat khusyuknya luar biasa, sampai dalam sebuah cerita dan sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib pernah terkena panah. Ketika mencabut, dia mengatakan, tunggu aku sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat disambut tak terasa. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya sudah bersih dan sudah mengenal Allah, maka sholatnya khusyuk. Beda kita hari ini, kita sholat dulu tapi tak paham dan tak kenal Allah, yang pada akhirnya gerakan kita gerakan sholat, tapi hati kita melayang entah kemana. Gerakan kita gerakan sujud, tapi hati kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan?
Maka yang harus kita lakukan adalah kembali kita ingat fitrahnya kita. Dilahirkan kita untuk apa? Menyembah Allah. Hadirnya kita ke muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Kemudian tentunya kita menyebarkan dakwah ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya saya sampaikan ini berulang kali karena kita kadang-kadang masih terjebak oleh casing, di mana kita lihat di luaran sana banyak orang yang berpenampilan baik, berpakaian rapi, bertutur bahasa yang baik, tapi karena hatinya busuk, banyak penyakit, pada akhirnya banyak kerusakan dan kerusakan yang ia kerjakan di muka bumi ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit yang ada di hati mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan yang cukup mendasar. Kadang-kadang ketika terjadi perselisihan pendapat, satu majelis, ketika ada musyawarah, pendapatnya tidak diterima, sakit hati, marah, merajuk, gak mau datang lagi ke masjid. Ini kerap kali terjadi tengah-tengah masyarakat kita. Dalam sebuah keluarga, satu ayah, satu ibu, karena selisih pendapat tidak bertegur sapa sampai ajal datang kepada mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena apa ini semua? Karena hati mereka terdampak penyakit. Hadirin yang dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang satu imam, satu masjid tak kompak. Yang satu datang melihat ada orangnya balik pulang ke rumah. Ini menunjukkan kebusukan yang ada di hati kita. Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, jawablah di hati kita masing-masing, apakah sudah ada orang yang menderita hidupnya karena tangan kita, karena kaki kita, karena mulut kita, disebabkan kebusukan hati kita, disebabkan oleh karena hati kita yang punya penyakit itu. Kadang-kadang kita nggak sadar, teman satu kerja susah hidupnya, tak naik karirnya karena omongan busuk kita, karena fitnah kita. Kadang-kadang ada orang yang baik tingkah lakunya, tak berani keluar karena aibnya kita bongkar kemana-mana. Hadirin jamaah salat Jumat yang dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, ini salah satu penyakit kita yang paling gampang, yang paling ringan, dan kadang-kadang kita termasuk ahli di bidangnya. Apa dia? Membongkar-bongkar aib orang, membongkar-bongkar keburukan orang lain. Padahal kalau kita boleh berkata jujur, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan hari ini Allah buka aib kita, Allah buka lebar-lebar kekurangan dan keburukan kita di hadapan yang lain, kita nggak berani bertegur sapa, kita nggak berani ketemu bercakap muka. Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa masih mau menutupin aib dan kekurangan kita, menutupin segala kebobrokan dan maksiat kita. Akan tetapi karena hati kita yang busuk tadi, begitu gampang membongkar kebobrokan orang lain, membongkar aib orang lain yang belum tentu aibnya itu lebih banyak dari orang yang menceritakan itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ibadah pun Allah menuntut kita untuk ikhlas. Datang kemari ini kalau tidak dibarengin keikhlasan, tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa itu ikhlas? Melakukan sesuatu dengan senang hati tanpa mengharapkan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini faktor penyebab kita malas salat, faktor penyebab kita sering meninggalkan salat. Kenapa? Keikhlasan kita untuk menjadi muslim yang baik belum ada. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bisilmi kafah. Ini perintahnya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Keikhlasan hati kita untuk menjadi Islam yang kafah masih kurang. Pada akhirnya kita masih gampang meninggalkan salat, masih nganggap remeh mengerjakan ini dan itu. Padahal hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dosa besar yang sering kita kerjakan, dosa besar yang kita anggap biasa-biasa saja adalah dosa meninggalkan salat. Dosa meninggalkan salat. Gak heran kita kalau masjid itu subuhnya gak ada yang datang. Gak heran kita kalau Jumat rame seperti ini. Salah satu faktor penyebabnya keikhlasan hati kita untuk menjadi Islam yang kafah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau harus kita akuin bahwasanya hari ini iblis dan bala tentaranya menjadi pemenang dalam kehidupan kita untuk mengajak kita menjadi kawan-kawannya nanti di neraka jahanam. Maka oleh karena itu dalam kesempatan yang luar biasa ini, hari Jumat yang penuh barakah ini, saya mengajak diri saya, mengajak kita bersama, mari senantiasa kita bersihkan hati kita dari dosa-dosa maksiat. Kita bersihkan hati kita agar kita tidak menjadi orang yang berpenyakit hatinya, agar tentunya kita selamat dunia akhirat dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tetaplah terus kita belajar. Kekurangan kita yang kedua ini adalah karena kita malas belajar. Tahu kita nggak pandai bacaan sholat, tetap juga tak mau belajar. Bahkan ada yang sampai punya cucu, punya cicit, mau mati, belum pandai cara mandi janabat, belum pandai cara mandi wajib. Dikarenakan apa? Tak mau kita belajar. Datang ke masjid, ikut orang, gerakan orang, tapi tak pernah kita mau belajar. Sholatnya rajin, tapi wuduknya tak beres. Karena apa? Tak mau kita belajar. Ini kekurangan kita hari ini. Padahal Allah melalui nabinya memberikan perintah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kabar buruknya apa? Sebesar apapun, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau tidak dibarengin ilmu, akan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua muaranya hati. Dan gak heran kalau ada majelis taklim, datang ke masjid gratis, nggak pakai bayar, malas orang datang. Dikarenakan apa? Hati mereka belum ikhlas menjadi orang yang beragama Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tuding orang lain, jangan tunjuk hidung orang lain, tudinglah diri sendiri, tunjuklah diri kita masing-masing agar kita bisa merubah lebih baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ketika kita duduk di majelis taklim, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Begitupun kita tidak mau mengerjakannya. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inti daripada khutbah kita hari ini, mari kita perbaiki hati kita, senantiasa kita banyakkan ibadah kepada Allah,
Teruslah belajar agar ibadah kita diterima, dan yang paling penting tetaplah rendah hati. Rendah hati ini penting. Apabila kita punya sesuatu tidak sombong, kalaupun kita tidak punya tidak minder adanya. Tapi kalau kita tinggi hati, kalau punya sedikit kita sombong, tidak punya sesuatu kita minder. Karena sesungguhnya apapun yang kita punya hari ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, sekali lagi misalkan buat kita bersama, dalam amal ibadah, kami ulangi, apapun amal ibadah kita, barengilah dengan keikhlasan, semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala agar terasa ringan. Dan yang kedua, dimanapun ada majelis taklim, bergurulah, datanglah ke sana, karena itu menjadi sebab kita menjadi orang yang pintar. Ingatlah bahwa setiap orang ada masanya, setiap kita ada waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala penyakit hati yang merusak akar kehidupan, dan insya Allah kita akan selamatkan dunia dan selamatkan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.